Angin segar bertiup dari Jenewa, Swiss. Panel Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atau World Trade Organization baru saja memutuskan mengakui kebijakan Uni Eropa atas minyak sawit dan biofuel berbasis tanaman sawit adalah praktik diskriminasi. Kemenangan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia yang sejak lama berjuang melawan proteksionisme terselubung atas nama keberlanjutan lingkungan. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan keputusan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak tinggal diam terhadap perlakuan yang tidak adil. Ini adalah hasil dari diplomasi intensif dan kerjasama berbagai pihak di dalam negeri. Sejak menggugat kebijakan Renewable Energy Directive atau RED II pada 2019, Indonesia akhirnya berhasil membuktikan bahwa kebijakan Eropa yang mengkategorikan minyak sawit sebagai produk high ILUC risk adalah langkah proteksionis yang menyamarkan kepentingan dagang sebagai isu lingkungan. Indirect Land Use Change atau ILUC adalah konsep Uni Eropa terkait penggunaan lahan. Dalam hal ini, sawit dianggap sebagai tanaman beresiko tinggi. Kasus minyak sawit bukan sekedar persoalan lingkungan, melainkan medan pertempuran dagang yang sengit. Uni Eropa melalui kebijakan Delegated Regulation dalam RED II dan ILUC memberikan perlakuan lebih pada biofuel berbahan rapeseed dan bunga matahari dibandingkan minyak sawit. Bahkan, Perancis secara khusus membatasi konsumsi biofuel sawit hingga 7% saja. Panel WTO menyatakan, Uni Eropa tidak mampu membuktikan dasar ilmiah dari kebijakan ini dan gagal memastikan prosedur sertifikasinya berjalan adil. Ternyata tak hanya sawit, Indonesia juga pernah melawan kebijakan proteksionis lainnya. Salah satunya adalah gugatan Uni Eropa atas larangan ekspor nikel mentah yang diberlakukan pemerintah. Uni Eropa mengklaim kebijakan ini melanggar prinsip perdagangan bebas. Namun, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan mendukung hilirisasi industri, bukan semata-mata membatasi perdagangan. Kemenangan sawit ini menambah daftar panjang sengketa dagang Indonesia di WTO. Sebelumnya, Indonesia mengajukan gugatan terhadap bea masuk tambahan atas stainless steel asal Morowali yang dianggap sebagai subsidi lintas negara oleh Uni Eropa. Ada juga kasus tarif biodiesel yang diberlakukan Uni Eropa hingga pengenaan anti-dumping duty pada fatty acid, produk turunan kelapa sawit. Namun, sengketa ini mencerminkan dilema besar bagi Indonesia. Di satu sisi, hubungan dengan Uni Eropa harus tetap dijaga, apalagi saat ini sedang berlangsung negosiasi Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA. Di sisi lain, langkah tegas harus diambil untuk melindungi kepentingan nasional. Keputusan WTO tidak hanya menguntungkan sektor sawit, tetapi juga memberikan preseden penting bagi negara berkembang lainnya. Eropa yang selama ini memimpin kampanye global atas nama keberlanjutan, kini menghadapi tekanan untuk mengubah kebijakannya. Pemerintah Indonesia akan terus memantau implementasi keputusan ini dan memastikan Uni Eropa mematuhi rekomendasi panel WTO. Selain itu, diplomasi Indonesia tidak berhenti di sini. Bersama Malaysia, Indonesia juga menentang European Union Deforestation Regulation atau EUDR yang dianggap diskriminatif.
Delegasi kedua negara bahkan telah mengajukan data penurunan deforestasi hingga 75% pada 2019 hingga 2020 sebagai upaya memperjuangkan kategori negara resiko rendah deforestasi di Eropa. Meski Uni Eropa bukan pasar utama minyak sawit Indonesia, kebijakan diskriminatif di kawasan tersebut berpotensi menyebar ke negara lain. Dalam 5 tahun terakhir, pasar Uni Eropa hanya menyerap 2 hingga 3 juta ton minyak sawit per tahun. Bandingkan dengan konsumsi domestik Indonesia yang mencapai 44,8% dari total produksi pada 2022. Untuk itu, pemerintah perlu mempercepat sertifikasi RSPO dan ISPO, meningkatkan konsumsi domestik, serta memastikan dukungan penuh pada petani kecil. Sertifikasi ISPO baru mencakup 32 pekebun dari total 6,7 juta hektar kebun sawit rakyat. Langkah-langkah ini krusial untuk menjaga daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global. Kemenangan Indonesia di WTO menjadi simbol penting bahwa negara berkembang bisa melawan diskriminasi dagang. Namun ini baru langkah awal. Dengan terus memperkuat diplomasi, hilirisasi industri, dan dukungan kepada petani, Indonesia dapat mengubah narasi global tentang minyak sawit. Pada akhirnya, keberlanjutan dan keadilan dagang bisa berjalan beriringan, bukan saling meniadakan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menyatakan, Uni Eropa harus menerima sawit Indonesia usai kalah di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO. Selama ini Uni Eropa menerapkan kebijakan diskriminatif terhadap sawit Indonesia. Erlangga mengatakan dengan adanya keputusan WTO, Uni Eropa diberi waktu untuk tidak lagi mendiskriminasi produk sawit Indonesia. Jika itu masih dilakukan, ia mengancam akan melaporkannya kepada Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Erlangga juga bicara soal kemungkinan Uni Eropa banding atas putusan WTO tersebut. Sebelumnya, dalam laporan hasil putusan panel WTO atau Panel Report yang diumumkan pada 10 Januari 2025, Uni Eropa dinyatakan telah melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan kurang menguntungkan terhadap minyak sawit dan biodiesel dari kelapa sawit milik Indonesia. Menurut Erlangga, dengan hasil itu, mau tidak mau, dunia harus mengakui biodiesel berbasis kelapa sawit milik Indonesia.